Kota Bekasi, Partai Nasdem mengadakan diskusi perubahan menuju kemenangan tahun 2024. Acara diskusi perubahan menuju kemenangan diawali dengan pembubuhan tanda tangan oleh seluruh yang hadir dan dipastikan hampir 90% yang ber-SK, selebihnya 5% yang tidak aktif dan 5%-nya berhalangan dikarenakan adanya hal-hal kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Hadir di acara tersebut sejumlah pengurus PAC, pengurus DPD, DPC, DPRT dan para bacalek DPD Partai Nasdem Kota Bekasi 2024. Hadir pula Ketua Garpu Provinsi Jawa Barat, Haikal Safar dan istri, beserta pengurus lainnya. Hadir juga sejumlah 8 DPC dalam kegiatan diskusi perubahan tersebut. Dengan 2 DPC belum terbentuk, dan 2 DPC tidak hadir, yakni DPC Jatiasih dan Medan Satria. Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bekasi Aji Ali Syahbana terus digoyang kepemimpinannya oleh sejumlah pengurusnya sendiri. Para struktur DPD, struktur DPC mereka menginginkan agar Ketua DPD Aji Ali Syahbana diganti. Aksi perlawanan sudah terang-terangan dengan menggelar diskusi perubahan yang dilaksanakan di Hotel Horizon, Kota Bekasi, Minggu, tanggal 22 Januari tahun 2023. Mereka menyatakan sepakat untuk mengganti Aji Ali Syahbana dari kursi Ketua Partai DPD yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 itu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu, DPD Partai Nasdem Kota Bekasi, Imam Wahyudi menuturkan bahwa Aji Ali Syahbana sebagai Ketua Partai dinilai borong jobdesk, kerjaan, dan tidak melibatkan fungsi lainnya termasuk bidang organisasi keanggotaan. Dari borong jobdesk, tidak memberikan data ke Bapilu, sampai tidak transparan soal keuangan kepada sekretaris dan bendahara. Alhamdulillah, melihat perkembangan Partai Nasdem di Kota Bekasi yang mempunyai kans, sebenarnya kans yang besar untuk menjadi pemenang di 2024. Kami dengan teman-teman berinisiasi mengadakan diskusi perubahan untuk menuju kemenangan ini, karena selama ini mungkin baru kali ini ada momen seperti ini. Jadi kami ucapkan terima kasih juga kepada kakak-kakak dari sayap dan badan, ada dari Ketua Garpu, kemudian Liga Mahasiswa, dan kakak-kakak dari sayap dan badan. Ini luar biasa, yang hari ini adalah hari yang kita nanti-nantikan. Hari ini adalah hari yang kita dambakan. Pada hari ini Partai Nasdem Kota Bekasi dengan tangan sendiri bersama-sama tentunya bekerja sama bahu-membahu berhasil untuk mengadakan acara diskusi perubahan menuju kemenangan di Hotel Kertanegara. Pada hari ini kita berhasil menyelenggarakan acara diskusi pertemuan kumpul seperti yang tadi kakak Bapilu informasikan, tidak ada yang ditutupi. Jadi pada hari ini mari kita dukung, mari kita support kerja daripada teman-teman tim Bapilu yang pada hari ini telah berhasil mengumpulkan kakak-kakak semua yang peduli akan kemajuan, akan kemenangan Partai Nasdem 2024. Saya berharap kita pulang dari sini, Partai Nasdem akan menjadi besar. Partai Nasdem akan bersatu solid untuk menyongsong kemenangan
2024. Tepuk tangan. Bacalek DPRD Provinsi DPRD Kota. Tadi juga disampaikan dari senior saya juga Bapak Haji Bambang Sunario, dan juga nanti yang berikutnya juga senior saya Kang Winoto, yang memang selama ini saya juga banyak diskusi belajar dari Kang Winoto, walaupun saya hadir undangan juga tadi pagi-pagi juga kesan mendadak ya, sampai lupa bawa kostum karena pagi ada kegiatan juga kan di daerah apa namanya itu, Caman. Nah, dan kemudian kali malam langsung ke Hotel Resort. Dan memang tujuan kita bersama adalah bagaimana Nasdem ini untuk 2024 bisa meraih kemenangan. Apalagi di sini saya melihat banyak tokoh-tokoh, orang-orang tua kita, senior-senior kita yang sudah punya banyak pengalaman. Salah satunya Pak Haji Kosim. Beliau juga punya jaringan yang bagus di wilayah khususnya Jati Asih, dan beliau juga pernah menjabat di Kecamatan Jati Sampurna, tetangganya Pak Sutioso dan Pak Adani Jatiyakudu. Dan mudah-mudahan juga saya ingin sekali bagaimana Partai Nasdem ini bisa memberikan yang terbaik. Apalagi saya melihat dengan kekompakan kita atau bersama kita, Partai Nasdem kedepannya bisa tentunya dalam perlombaan mengalahkan partai-partai lainnya, karena tidak ada yang nggak mungkin. Saya juga waktu 2020 kebetulan sama Mbak Lena, kakak Lena ya, kebetulan sama-sama di Indramayu. Itu sedikit saya cerita bagaimana kita berkoalisi bergabung melawan sebuah raksasa besar. Saya masih teringat waktu itu Partai Golkar satu partai mendapatkan 22 kursi DPRD di Kabupaten Indramayu, sedangkan kita sangat jauh itu. Tapi karena kita bersatu, kita sama-sama berjuang, dan alhamdulillah dengan izin Allah Tuhan yang Maha Kuasa kita bisa meraih kemenangan. Artinya tidak untuk kemungkinan. Kalau kita sungguh-sungguh, kita serius, saya rasa insya Allah. Kalau perlu tadi ada bahasan-bahasan dari kakak-kakak sekalian terkait bagaimana internal Partai Nasdem, saya rasa coba kita bicarakan, kita diskusikan yang terbaik seperti apa. Karena dalam partai politik itu ada aturan, ada mekanisme yang perlu kita patuhi secara bersama-sama. Dan mudah-mudahan juga kedepannya Partai Nasdem ini jauh lebih solid lagi. Dan kegiatan seperti ini setidaknya per 2 minggu, per 1 bulan itu perlu, supaya apa? Supaya kita bisa mengukur wilayah-wilayah mana saja yang belum tersentuh oleh Partai Nasdem, karena kita harus memperkuat jaringan-jaringan di seluruh struktural, khususnya jaringan yang ada di tingkat rukun tetangga dan rukun warga. Karena kalau kita udah bisa masuk ke sana, kita bisa punya hitungan yang solid, dan mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan kita bergotong royong, mudah-mudahan Partai Nasdem ke depannya itu bisa jauh lebih maju. Karena kalau saya sering bercerita atau diskusi ya, kalau kita bicara hanya satu fraksi, saya rasa dengan semangat dari kakak-kakak yang hadir di sini tidak seberapa satu fraksi. Karena yang kita rebut di DPRD Kota itu 50 kursi, sedangkan di DPRD Provinsi 12 kursi, dan di DPR RI 6 kursi. Kalau kita yakin, kita kompak, insya Allah bisa jauh lebih maksimal dengan diungkapkan tadi. Karena dengan berbagai macam kegiatan, saya rasa Partai Nasdem ini juga kita kembali kepada arahan Bapak Ketua kita, Bapak Surya Paloh, dan Ketua Dewan Pimpinan Bapak Sam Mustafa, dan termasuk juga Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bekasi, Kakak Anggi di Sabana. Jadi mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, Partai Nasdem ke depan bisa jauh lebih produktif lagi. Sudah jelas maladministrasi, ujarnya. Masih kata Iman Wahyudi, menekankan, pasalnya selama kepemimpinan Aji, kinerja tidak cakap dan rapornya yang selalu merah.
tidak mendapat akses tupoksi yang sebenarnya. Data Bacalek tidak pernah diberikan, sampai-sampai pihaknya mencari data sendiri. Tentu saya akan membentuk tim Bapilu nantinya, tim yang bisa menjalankan tupoksi secara masif. Saya anggap maladministrasi itu Ketua Aji, tudingnya. Imam juga menyatakan, mesin partai tidak berjalan, karena arahan selama ini sekedar seremonial, dan tidak pernah disinergikan antara Bacalek. Seremonialnya tidak pernah ada kegiatan yang menjurus secara terfokus dan terukur. Konsolidasi yang dibahasnya hanya EKTA, tidak ada program tugas DPC, porsi tidak ada arahan sehingga timbul dinamika internal partai, ungkapnya. Aji juga dituding belum pernah DPD membangun sinergitas antara DPC, DEP, dan Bacalek. Kegiatan hari ini adalah inisiasi dari teman-teman untuk membuat forum yang terfokus dan mengetahui arah dan tujuannya Partai Nasdem. Dengan tema diskusi perubahan, karena memang semua ingin ada perubahan untuk kepentingan Partai Nasdem, bukan kepentingan sendiri. Tanda tangan kesepakatan tertera, dan kegiatan ini tidak ada yang menggerakkan. Ini merupakan inisiasi bersama karena kecintaan terhadap Partai Nasdem, imbuhnya. Imam juga mengatakan bahwa kelanjutannya tergantung sikap dari DPW dan DPP. Kita tidak punya wewenang siapa dan bagaimana Nasdem ke depan mau mengajukan, namun keputusan ada di DPW dan DPP. Fed. Struktur DPD. Struktur DPC menyatakan, menginginkan agar Ketua DPD Haji Ali Sabana diganti. Terima kasih. Partai Nasdem. Partai Nasdem. Partai Nasdem. Kami para Bacalek dari Partai Nasdem Kota Bekasi dengan ini menyatakan bahwa Ketua DPD Bekasi untuk mengundurkan diri. Dan kami para Bacalek, kalau yang bersangkutan tidak siap mundur, kami siap mundur dari jabatan Bacalek. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Partai Nasdem Kota Bekasi ini mendukung Haikal Safar jadi wali kota Bekasi 2024. Selamat sore dan sejahtera kita semua. Alhamdulillah, semoga apa yang kita cita-citakan bersama untuk membangun Partai Nasdem jauh lebih besar dari sebelumnya bisa segera direalisasikan di Kota Bekasi. Hasil daripada diskusi perubahan hari ini, semua konstituen baik itu struktur DPD, DPC, DPRT, dan para Bacalek merumuskan dan menghasilkan hasil keputusan agar kepemimpinan Ketua DPD Haji Ali Sabana diganti. Jadi keputusan hari ini semua konstituen para kader Partai Nasdem Kota Bekasi mengharapkan pergantian kepemimpinan, dan itu kita harapkan bisa disikapi terkait polemik dan dinamika yang terjadi di Kota Bekasi, karena ini berkaitan dengan keberhasilan
kemenangan Partai Nasdem di 2024. Itu hasil diskusi hari ini yang dihasilkan. Dengan mundurnya Pak Haji, dengan diminta mundurnya Pak Haji, apa udah ada calon yang di DPD? Kalau untuk kader terbaik sebenarnya banyak. Tinggal bagaimana nanti apabila DPW meminta atau mencari informasi kepada kami semua ataupun para kader-kader yang lain bahwa sebenarnya kader terbaik di Kota Bekasi ini banyak. Nah, itu yang kami harapkan. Jadi kami sih berharap bahwa pergantian kepemimpinan ini ada calon-calon terbaik, dan calon-calon terbaik itu juga bisa dipertimbangkan oleh DPW. Untuk calon-calon terbaiknya mungkin nanti kami belum bisa sampaikan, karena nanti silakan DPW yang menilai. Apakah nanti setelah pemilihan ketua baru, apakah kepengurusannya akan berubah? Nah, kalau untuk struktur kepengurusan itu adalah kewenangan daripada ketua DPD. Tapi kami sih berharap bahwa gerbong yang saat ini ada itu sudah solid. Ini terjadi tidak solid pada kepemimpinan Kak Haji ini karena memang beliau menurut kami ini belum punya leadership yang cakap. Karena sebenarnya seorang ketua bukan menjalankan, tapi menggerakkan. Nah, ini yang salah dipersepsikan kalau menurut saya. Karena beliau yang menjalankan terus. Seharusnya beliau ini sebagai ketua hanya menggerakkan. Seorang ketua itu dibantu oleh kompartemen, ada struktur, baik itu bendahara fungsinya, tupoksi sesuai dengan tupoksinya, ada sekjen, ada oka, ada bapilu, ada kompartemen-kompartemen yang lain. Nah, sinergitas yang sudah saat ini sudah terjalin itu cukup bagus. Hanya di kepemimpinan Kak Haji tidak di-maintain. Akhirnya timbullah diskusi yang diadakan di hari ini. Diskusi hari ini tidak ada yang menggerakkan karena semuanya diadakan secara spontanitas atas inisiasi baik seluruh kader Partai Nasdem di Kota Bekasi. Saya kira itu. Harapan ke depannya? Kami berharap karena kami masih terus optimis. Kami kader-kader Partai Nasdem melihat daripada